Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bu Aldira Maradita CPSHMH selaku dosen pengampu dari mata kuliah Kode Etik Profesi Hukum. Saya akan menjelaskan terkait tugas dari Bu Aldira Maradita, yaitu menjelaskan terkait makalah tentang pelanggaran kode etik. Di sini saya mengangkat judul terkait pelanggaran kode etik notaris dalam pengaruh sifat kekeluargaan. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya untuk berkenalan diri. Nama saya Gibran Tarik Rizky Atala, NPM 2007-10-10-260 dari kelas D Etika Profesi Hukum. Nah, di sini saya membahas terkait kode etik dari notaris. Nah, kode etik sendiri adalah bagian dari positif hukum, namun tidak memiliki upaya dalam pemaksaan yang keras dalam hukum positif yang bertaraf undang-undang. Masalah ini dapat membahayakan serta menjadi sebuah titik kelemahan kode etik profesi bagi profesional hukum yang lemah iman. Dalam mengatasi kelemahan ini, upaya alternatif yang bisa diambil adalah upaya pemaksaan yang keras ke dalam kode etik profesi. Teknis alternatifnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu memasukkan klausul penudukan pada hukum positif di dalam undang-undang dan di dalam rumusan kode etik profesi, atau legalisasi kode etik profesi melalui pengadilan negeri setempat. Mengingat keberadaan kode etik yang tidak memiliki sanksi pada dan memaksa, lalu pelaksananya hanya mendasarkan kesadaran moral saja, maka dari itu perlunya upaya dalam penanggulangan pelanggaran kode etik yang terjadi di profesi hukum. Prosedur dalam mengupayakan penanggulangan pelanggaran kode etik yang terjadi oleh profesional dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan secara penal dan secara penal. Perlu menerapkan fungsional etik, sistem etika dipositifkan atau dikodifikasikan karena norma etika yang berfungsi juga dalam rangka menegakkan kemuliaan nilai keadilan. Dalam menguatkan ide atau gagasan tersebut perlu dipertimbangkan dengan pemikiran. Saya mengambil dari pemikiran dari Jimli Asidiki yang menyatakan bahwa sesungguhnya secara keseluruhan hukum seharusnya dilihat sebagai upaya akhir. Maka konsep pemikiran dapat dipermudah dengan melakukan etika dipergunakan terlebih dahulu untuk memberikan kesempatan dalam memfungsikannya, lalu setelah itu hukum pun berperan. Nah, saya di sini mengangkat terkait pelanggaran kode etik oleh notaris. Maka saya mengambil sebuah pembahasan terkait profesi notaris menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris adalah sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akte otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagai yang dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sebagai orang pejabat umum memiliki fungsi dalam peranan masyarakat yang dihadapkan oleh permohonan untuk menjalankan sebuah fungsi sosial serta memberikan jasa membuat akte otentik untuk masyarakat. Maka notaris dapat dibebankan tanggung jawab perbuatannya selaras dengan pekerjaannya dalam membuat akte tersebut. Dalam kedudukannya, kode etik bagi notaris ini yang pertama adalah sifat dan hakikat dari pekerjaan notaris yang sangat berorientasi pada sebuah legalisasi serta tidak boleh membandingkan terhadap semua klien dalam menangani sebuah kasus sehingga menjadi fundamental hukum utama dalam status harta, benda, hak, dan kewajiban seorang penghadap yang menggunakan jasa notaris tersebut. Lalu yang kedua, agar tidak terjadinya ketidakadilan akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan sehingga memunculkan sebuah kekacauan dan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu, dunia notaris sangat diperlukan sebuah kode etik dalam keprofesionalitasan di era modern ini. Maka dari itu, seorang notaris sebagaimana yang telah dijelaskan selaku pejabat umum dalam memberikan jasa pembuatan akte otentik ini harus bersikap secara profesionalitas agar terwujudnya sebuah prinsip hukum yang sesuai dengan keadilan bagi masyarakat. Nah, sikap profesional ini terkadang dapat diabaikan oleh beberapa notaris yang dimana bisa dikatakan oknum ya dalam menangani sebuah permasalahan terkhusus apabila penghadap yang menghadap kepada seorang notaris ini merupakan keluarganya sendiri
maka tak kalah mereka ada yang mengabaikan terkait kode etik ini dengan dalih pengaruh sifat kekeluargaannya dalam keseharian bermasyarakat kita di Indonesia. Lalu, inti pembahasannya, secara umum, setiap pemberian kepercayaan kepada seorang melekat sebuah tanggung jawab, di mana tanggung jawab ini terkait keprofesionalitasannya, terkait moral, terkait etika pun dipertaruhkan. Nah, di sini sebagai notaris pun harus mengikuti tiga aspek itu terkait etika, moral, dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan keprofesionalitasannya dalam kehidupan ini. Nah, dalam implementasinya tersebut, membuat sebuah penghayatan terhadap keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya, muncul sebuah keresahan, serta akan berdampak kerugian apabila seorang notaris ini dalam menjalankan sebuah profesinya tidak dapat bertanggung jawab dan melupakan tiga aspek tersebut. Nah, di sini muncullah sebuah keresahan yang akan menimbulkan sebuah kerugian yang dapat membuat jabatan notaris ini berbahaya bagi masyarakat yang dilayaninya. Nah, pada hakikatnya, kewajiban serta kewenangan negara di dalam menjalankan sebuah fungsinya memberikan pelayanan kepada publik, dijalankan oleh notaris sebagai pejabat umum. Maka perlu diperhatikan jika negara sebagai res figur dapat melakukan sendiri jabatannya sebagai pejabat umum. Tentu tidak memerlukan adanya kehadiran dan keberadaan profesi notaris. Nah, di sini kedudukan notaris dalam memangku jabatannya sangat mulia. Ia di sini sebagai perwakilan sekaligus mengemban amanat dari negara. Besar kepercayaan negara yang diamanahkan kepada notaris ini untuk mewakilinya secara faktual di lapangan, hanya notaris yang diberikan sebuah atribut kebesaran. Kebesaran ini yang dimaksud merupakan sebuah stempel yang berupa jabatan dengan nama pribadi notaris tersebut. Nah, seorang profesi notaris ini ia dapat memperoleh penarikannya serta hak keistimewaannya dalam honorariumnya, di mana notaris ini berhak mengambil honornya sendiri, mengatur honornya sendiri dalam bekerja, dalam melayani kliennya. Dari situ, hak ini hak ini menjadi sebuah kepenuhan tanpa perlu menyerahkan kepada negara lagi sebagai pemberian mandat. Jadi keluhuran harkat serta martabat dan jabatannya ini sudah menjadi barang tentu bukan tanpa imbalan yang harus diberikan dan dipenuhi oleh mereka yang mendapatkan kepercayaan tadi. Nah, terkait kepercayaan yang diberikan oleh negara tersebut tidak luput dengan pekerjaan notaris yang mempunyai akibat hukum, di mana dibebani dengan sebagian kekuasaan negara dan memberikan pada aktenya kekuatan otentik dan eksekutorial. Fungsi serta peran notaris dalam pergerakan pembangunan nasional yang semakin kompleks ini tentunya makin luas dan berkembang sebab kelancaran dan kepastian hukum segenap usaha yang dijalankan oleh segenap pihak makin banyak dan luas. Dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh notaris dan jabatan notaris. Selain sebagai pejabat yang menggeluti masalah teknis hukum, harus turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan hukum nasional. Karena pada dasarnya, hukum sendiri atau ilmu hukum sendiri adalah sebuah ilmu yang dinamis, di mana akan selalu berubah dan ada selalu pembaharuan, di mana kita sebagai akademisi harus terus belajar dan nanti untuk menjadi sebuah profesionalitas kita juga terus harus belajar dalam mempelajari ilmu hukum ini. Nah, oleh karena itu, notaris harus senantiasa menghayati terkait idealisme cipta perjuangan secara menyeluruh, maka dari itu meningkatkan dan menjaga citra pelayanan notaris harus selalu mengikuti perkembangan hukum yang terjadi sekarang dan terus harus mengikuti dan berkembang sesuai masanya, yang pada akhirnya nanti dapat mewujudkan sebuah pelaksanaan profesi secara profesional. Nah, dalam keberlangsungan menjalankan sebuah profesi notaris, terkadang tak luput terjadi pelanggaran kode etik yang terjadi di dalam penyelenggaraannya. Dalam kehidupan yang beradab, hukum mengapung di atas samudra etika. Kutipan tersebut menunjukkan posisi etika di kehidupan sosial lebih tinggi daripada hukum formal. Untuk menjaga etika ini, maka muncul sebuah hukum formal. Namun tentu perlu dipahami, tidak mungkin semua etika dapat diwujudkan dalam hukum formal itu.
meskipun hukum formal bersumber dari etika. Dengan begitu, tidak adanya hukum yang mengikat seorang profesi, maka banyak oknum yang melanggar. Karena lebih memilih melanggar etika daripada hukum formal, fakta yang terjadi di lapangan lebih banyak orang yang lebih memilih malu dalam melanggar hukum formal ketimbang etika. Maka dari itu, pelanggaran etika ini dianggap sebagai pelanggaran yang biasa. Bahkan banyak yang menganggap pelanggaran etika adalah pelanggaran yang biasa terjadi. Namun kembali kepada pembahasan, menjaga harkat serta martabat adalah tanggung jawab dalam menjalankan sebuah profesi. Kesalahan dalam etika bisa ditarik sebuah pesan bahwa akan menjadikan sebuah kebiasaan yang nantinya akan dapat diulangi jika tidak dibarengi dengan adanya hukum yang mengikat mereka untuk si pelanggar. Maka jika dilihat dari sanksinya memang akan memunculkan sebuah kejadian seperti ini, namun jika dilihat dari tingkatan tentu bukan seperti itu. Etika pada akhirnya memandu manusia untuk mengambil sebuah keputusan tentang tindakan yang perlu dilakukan, dan etika dan hukum tidak mungkin saling bertentangan. Prinsip tersebut dapat dicari dengan cara genealogis dan dari sisi filsafatnya. Keduanya memiliki pedoman berperilaku sekaligus instrumen sosial untuk mewujudkan ketertiban kehidupan bermasyarakat yang lahir dari pemikiran dasar tentang manusia dan kemanusiaan. Etika sendiri ini menjelma menjadi sebuah norma dalam hukum yang menjadi satu kesatuan dan disatukan menjadi norma hukum yang dipositifkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Penormaan serta pemositifan dilakukan dengan tujuan dapat merumuskan kaidah yang penegakannya dapat dilakukan secara objektif sehingga dapat menjadi ukuran oleh semua orang. Mengingat hukum sendiri diturunkan dari etika, maka dapat diartikan bahwa semua pelanggaran hukum ialah pelanggaran etika. Sebaliknya, karena tidak semua kategori perilaku yang benar dapat diformulasikan dalam unsur perilaku yang objektif. Tidak semuanya pelanggaran etika adalah pelanggaran hukum. Etika sendiri lebih melekat pada motif, kehati-hatian, dan kepatutan yang sudah seharusnya menjadi pertimbangan pilihan tindakan, apalagi bagi para profesional hukum dan pejabat publik. Etika sebagai nilai yang akan menjadi pegangan bagi seorang dalam mengatur sebuah perilaku dalam kehidupan sendiri maupun kelompok, tentunya tidak terlepas dari tindakan-tindakan yang tidak etis. Tindakan tidak etis ini biasa terjadi dalam profesi notaris adalah kebiasaan dalam budaya kita sendiri terkait pengaruh sifat kekeluargaannya. Salah satu ciri kekeluargaan ini memberikan perlakuan dan penghargaan yang sama terhadap anggota keluarga dan dipandang adil. Perlakuan terhadap orang bukan keluarga lain lagi, keadaan ini berpengaruh terhadap perilaku profesional hukum yang terikat pada kode etik profesi. Di mana seorang notaris ini pada dasarnya harus mempersamaratakan terhadap kliennya, di mana dalam pelayanan, dalam proses pembuatan akte, dan dalam proses pembuatan hukumnya harus sama. Tidak boleh membandingkan antara ini keluarga, ini bukan keluarga, itu tidak boleh dalam profesi notaris. Jadi notaris sendiri harus bersikap adil dalam menangani sebuah permasalahan tersebut. Nah, maka dari itu seharusnya masalah keluarga ini dipisahkan dengan masalah profesi tadi. Dan ini adalah langkah yang adil untuk notaris yang seharusnya menarik bayaran dari mereka sesama kliennya yang sama-sama itu klien maupun itu dari keluarganya ataupun tidak dari keluarganya. Dengan memperlakukan perlakuan yang sama tersebut, dalam menjalankan sebuah amanah pekerjaan sebagai profesi notaris, tidak perlu mengabaikan kode etik notaris, serta dengan menjaga harkat dan martabat dengan perlakuan sama kliennya, dapat membuat citra notaris ini di mata masyarakat aman dan menambahkan kepercayaan kepada notaris sebagai profesi pejabat publik negara dan juga menerapkan norma hukum yang mematuhi peraturan kode etik notaris dan menjaga martabat instansinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait pembahasan dari pelanggaran kode etik notaris bersifat kekeluargaannya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.